Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 115, sesi Kamis 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar optimasi industri dengan judul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada PT Starling Product Indonesia menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan juga analisis rute jaringan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, nama saya Alia Febnudi Pramesti dengan NPM 24137, sesi Kamis 2. Kemudian dengan saya Muhammad Akbar Asari, MPM 24154 dari sesi Kamis 2. Baik, pertama-tama ini adalah pendahuluannya. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, Apotek Kimia Farma UPN menghadapi kompleksitas operasional dalam mengelola produk PT Starling Product Indonesia akibat tingginya variasi produk, fluktuasi permintaan, keterbatasan kapasitas armada, rute distribusi yang belum terstruktur, serta perencanaan persediaan yang kurang optimal sehingga memicu risiko stock out dan juga pemborosan biaya. Untuk mengatasi inefisiensi tersebut dan memaksimalkan keuntungan di tengah keterbatasan sumber daya, diperlukan penyelesaian masalah melalui pendekatan ilmiah yang terintegrasi menggunakan beberapa metode optimasi, yaitu dynamic programming dengan knapsack problem, analisis rute jaringan, economic order quantity, continuous review, dan juga integer programming dengan bantuan perangkat lunak seperti COM/PM, WinQSP, dan juga Microsoft Excel. Melalui penerapan metode-metode tersebut, diharapkan perusahaan dapat menentukan kombinasi produk secara tepat, mengefisienkan rute dan juga waktu distribusi, mengelola persediaan dengan baik, dan juga meningkatkan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai acuan pengambilan keputusan yang terstruktur dan berbasis data. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana menentukan kombinasi produk optimal dengan maksimal armada 3 kilogram, menentukan jumlah pemesanan optimal dan order point, memaksimalkan keuntungan penjualan, serta jalur distributor pendek dari PT Starling Product Indonesia ke Apotek Kimia Farma UPN. Lalu untuk tujuannya sendiri adalah untuk menentukan kombinasi produk optimal sesuai dengan kapasitas armada, menentukan EOQ dan juga order point untuk memindahkan biaya persediaan, memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan kendala sumber daya, serta menemukan jalur distribusi terpendek melalui jaringan dengan 24 jalur dan 11 node. Lalu untuk manfaatnya sendiri adalah memberikan rekomendasi pemilihan produk optimal untuk memaksimalkan keuntungan distribusi perusahaan. Selain itu, hasil kajian membantu merancang rute pengiriman yang efisien untuk menghemat biaya dan juga waktu. Panduan ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan stok demi mencegah stok up maupun kelebihan persediaan. Lalu, untuk batasan masalahnya, kapasitas maksimum armada pengiriman pada UPN, pada Kimia Farma UPN ini adalah 3 kilogram. Data permintaan yang digunakan itu adalah pada tahun 2025. Lalu modal maksimum yang tersedia adalah sebesar Rp450.000 dan kapasitas rak etalase adalah maksimal 190 unit. Lalu untuk asumsi-asumsinya adalah harga produk dan biaya persediaan dianggap konstan, permintaan hariannya dianggap stabil, yaitu kurang lebih satu strip per hari. Lalu untuk lead time pemesanannya adalah 1 hari untuk semua produk, dan juga hari kerja dihitung 365 hari dalam 1 tahun. Untuk selanjutnya itu ada tujuan pustaka, di mana ada optimasi. Optimasi merupakan pendekatan penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknik yang kompleks karena mampu membantu pengambilan keputusan secara lebih sistematis dan rasional melalui penggunaan metodologi tertentu. Optimasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memilih solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ya, untuk 2T2 yaitu Dynamic Programming, pemrograman dinamis adalah metode optimasi matematis dan teknik algoritma komputer untuk memecahkan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi sub masalah yang lebih kecil, menyelesaikannya satu kali dan menyimpannya hasilnya motion atau tabulation untuk menghindari perhitungan ulang. Untuk 2.3 yaitu analisis rute jaringan, merupakan salah satu analisis kunci dalam sistem informasi geografis yang diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan seperti jaringan telekomunikasi, transportasi, penjadwalan, manajemen proyek, navigasi, perencanaan, pengiriman barang, dan lain-lain. Dalam penyelesaian masalah kasus analisis rute jaringan, terdapat 3 metode yang umum digunakan, yaitu minimum spanning tree, shortest route, dan maximal flow.
Kemudian 2.4 ekonomi order quantity atau EOQ adalah kuantitas persediaan bahan yang ditentukan dari setiap kali pemesanan dengan biaya yang paling diminimalkan. Perhitungan EOQ terdiri dari jumlah total biaya persediaan dan biaya-biaya lainnya yang terkait. Total biaya persediaan sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Dalam pengendalian persediaan dengan metode EOQ dapat juga ditentukan jumlah persediaan pengaman safety stock bahan. Kemudian 2.5 integer programming. Integer programming merupakan salah satu cabang dari pemrograman linear yang mensyaratkan sebagian atau seluruh variabel keputusannya bernilai bilangan bulat. Model ini tetap menggunakan fungsi objektif dan kendala yang terbentuk linear, namun ditambahkan pembatasan bahwa variabel tertentu tidak boleh bernilai pecahan. Kemudian 2.6 software WinKSP. Perangkat lunak WinKSP dirancang untuk menyelesaikan masalah optimal linear atau multi-objektif. Perangkat lunak WinKSP mampu menyelesaikan berbagai jenis masalah non-linear dan linear. Semua jenis variabel biner bilangan bulat non-negatif dan didefinisikan dan diselesaikan dengan mudah. Nilai masalah dimasukkan dalam bentuk tabel atau bentuk normal. Selanjutnya ada 27 software Microsoft Excel. Excel adalah perangkat lunak spreadsheet yang dijalankan di bawah sistem operasi Windows. Penggunaan Microsoft Excel sebagai alat pengelolaan data dan analisis bisnis telah menjadi bagian penting dari perusahaan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kemudian ada 2.8 software Tora. Tora adalah sebuah perangkat lunak edukatif yang dirancang untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan dalam bidang riset operasi, termasuk integer programming. Aplikasi ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dengan metode integer programming karena mampu memberikan solusi optimal dengan pembulatan bilangan bulat. Yang terakhir, 2.9 software POM-QM. Pemrogram POM-QM adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu penyelesaian masalah manajemen di bidang manufaktur dan operasi yang bersifat kuantitatif. POM-QM for Windows menawarkan alternatif aplikasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan, seperti dalam peramalan menggunakan time series dan penentuan batas produk data yang diperbolehkan dalam proses produksi. Selanjutnya ada metodologi. 3.1 waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026, dari pukul 4 sampai pukul 5 sore untuk memenuhi keperluan data. Lokasi penelitian ini berada di Apotek Kimia Farma UPN. Kemudian untuk pengumpulan datanya, yang pertama itu ada 3.21 data jenis produk. Untuk produknya itu ada 10 produk, yaitu ada Activate batuk, Activate batuk kering, Activate batuk berdahak, Panadol reguler, Panadol ekstra, Panadol cold flu, Panadol anak sirup, Sensodyne Fresh Mint, dan Sensodyne Repair, dan Sensodyne Rapid Relief. Untuk kapasitas maksimum armadanya sebesar 3 kilo. Berikut untuk data rute perjalanan distribusi, ada 11 node dan ada 24 jalur. Berikut untuk data permintaan produk, ada produk Panadol reguler, produk Panadol ekstra, dan produk Panadol Cold Flu selama 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian untuk data keterbatasan pada perusahaan, di mana untuk 3 produk itu ada modal. Yang pertama itu untuk produk Panadol reguler sebesar 11.000, untuk produk Panadol ekstra sebesar 12.500, kemudian produk Panadol Cold Flu 11.000, dan untuk kapasitas maksimum modal sebesar 450.000. Kemudian untuk rak etalase, untuk produk Panadol reguler sebesar 25, untuk produk Panadol ekstra sebesar 30, untuk produk Panadol Cold Flu sebesar 40 dengan kapasitas maksimum rak etalase 190. Untuk laba per unitnya, untuk produk Panadol reguler sebesar Rp2.000, untuk produk Panadol ekstra sebesar Rp3.500, dan untuk produk Panadol Cold Flu sebesar Rp7.000, dengan fungsi tujuan maksimumkan dengan Z sama dengan 2.000 X1 plus 3.500 X2 tambah 7.000 X3, dengan fungsi batasan
11.000 X1 ditambah 2.500 X2 tambah 11.000 X3 kurang dari sama dengan 450.000. Kemudian ada batasnya dua yaitu 25 X1 ditambah 30 X2 ditambah 40 X3 lebih kecil 190. Nah, berikut untuk flowchartnya. Satunya kita akan melakukan running software untuk yang pertama itu dynamic programming. Satunya untuk running software dynamic programming, yang pertama kita klik file, kita ke new problem. Untuk yang di dynamic programming kita pilih kinetic problem. Untuk problem title-nya kita beri nama tugas kita aja. Untuk number of time-nya itu ada 10 karena ada 10 produk. Lalu kita klik OK. Untuk item identifikasi ini untuk nama produknya dari 10 produk. Yang pertama itu ada Activate kuning, kita copy aja dan cepat. Lalu kita ganti merah sama hijau. Kemudian ada Panadol reguler. Kemudian ada Panadol ekstra. Dan ada Panadol cold flu. Ya, ada Panadol aneh sirup. Kemudian ada Sensodyne, Sensodyne fresh, sama Sensodyne repair. Kemudian untuk unit available ini untuk kapasitas tiap kartonnya. Nah, untuk yang Activate kuning itu satu, untuk yang Activate merah juga satu, yang hijau juga satu. Untuk Panadol reguler ini dua, untuk Panadol extra dua, untuk Panadol cold flu dua, kemudian untuk Panadol anak sirup dua juga. Dan untuk Sensodyne-nya dua, untuk Sensodyne Protect-nya juga dua, dan yang terakhir ini cuma satu. Untuk kapasitasnya kita pakai tiga. Dan untuk unit kapasitas ini berat per produknya. Kemudian untuk return fraction ini kita copy dulu dari produknya ini. Lalu kita tambahin di depannya untuk harga. Setelah itu kita running. Dan ini hasil running untuk dynamical programming. Baik, selanjutnya
adalah running untuk EOQ dan juga continuous review. Pertama untuk EOQ, ini bisa kita lihat ini ada Excel-nya, data mentahnya. Ini permintaannya untuk panel reguler sebesar 210 dengan permintaan tahun dengan hari operasi per tahunnya 365 hari. Rata-rata permintaannya sebesar 18 strip, harga per stripnya 11.000, biaya per ordernya adalah 10.000, service levelnya 0,97, nilai Z-nya 1,88, biaya simpan per tahunnya Rp100 per strip per tahun, lead time 1 hari dengan rata-rata lead time-nya 0,0027 dan standar deviation-nya 28,08. Selanjutnya di sini ada Panadol Extra dengan demand per tahun 243 dan rata-rata permintaan per bulan 21 strip dengan harga per strip 12.500. Selain itu sudah sama dengan Panadol reguler tadi dengan standar deviasi yang berbeda 30,13. Lalu selanjutnya ada Panadol Cold Flu dengan demand per tahunnya 194, permintaan rata-rata permintaan bulannya 17 strip dengan harga per stripnya Rp11.000. Yang lainnya juga masih sama dengan kedua baru tadi, yang berbeda hanya di standar deviasi sebanyak 32,86. Lalu di sini ada EOQ untuk Panadol reguler, bisa dilihat di sini demand-nya, lalu eh, biaya pesannya, biaya simpannya, dan EOQ-nya didapatkan 205. Ini untuk Panadol reguler. Ini untuk Panadol ekstra, dan ini adalah untuk Panadol Cold Flu. Baik, selanjutnya kita akan running di POMQM. Baik, selanjutnya adalah running untuk POMQM. Jadi kita di sini pilih inventory dan kita pilih yang paling atas ini EOQ. Setelah itu kita masukkan title-nya. Title-nya ini terserah, tapi di sini karena kita mau menganalisis ini, kita kasih judul ini lalu oke. Setelah itu kita masukkan datanya, demand rate-nya untuk pada regular itu sebesar 210, setup cost-nya 10.000, holding cost-nya Rp100, dan unit cost-nya 11.000. Langsung kita solve. Di sini didapatkan output untuk eh, running ini. Ada dua output. Yang pertama ada inventory result, atau yang ini, dan yang kedua ada cost curve. Nah, yang ini. Selanjutnya, kita ganti running untuk Panadol Extra. Lalu demand rate-nya adalah Panadol Extra 243 dengan setup cost-nya sama seperti tadi, 10.000. Holding cost-nya juga sama, 100. Dan harga unitnya 12.500. Sini juga sama, didapatkan dua output. Dan yang terakhir, ada Panadol Cold Flu. Nah, di sini ada 194 untuk demand-nya. Ini masih sama juga. Lalu ini juga sama. Dan ini juga Rp11.000. Nah, baik, jadi ini adalah running untuk software POMQM-nya. Selanjutnya kita lanjut untuk running di WinQSP. Jadi ini kita pilih yang continuous review fixed order quantity. Lalu untuk problem title-nya juga terserah. Time unitnya kita pilih here, lalu kita pilih OK. Nah, jadi ini untuk input datanya, ini demand-nya 210. Standar deviasi seperti yang ada di Excel tadi itu 28,08. Setelah itu order atau setup cost-nya tuh sebesar Rp10.000. Lalu untuk ini harganya Rp11.000. Unit holding cost-nya Rp100. Terus unit back order-nya sama seperti harga 11.000. Lalu di sini ada constant value-nya ini adalah 0,0027. Langsung aja kita solve the problem. Nah, jadi ini outputnya. Sama juga kita eh,
kita running untuk dua produk yang lainnya. Kita new problem. Sama kita pilih ini. Sekarang kita ini untuk Panadol Extra. Nah, di sini untuk demand-nya sebesar 243. Lalu standar deviasi yang di Excel tadi 30,13. Lalu ordernya adalah 10.000 biaya ordernya. Ini untuk harganya 12.500, unit holdingnya sama 100. Ini sama dengan harga produk 12.500 dan constant value-nya juga sama 0,0027. Langsung kita solve dari ini. Lalu yang terakhir untuk yang cold flu, oke. Di sini cold flu 194, standar deviasinya 32,86. Setelah itu order setupnya sama 10.000, harga per produknya 11.000, lalu 100 sama seperti harga produk 11.000, lalu di sini 0,0027. Langsung kita solve. Nah, jadi itu adalah running untuk EOQ dan juga continuous review. Untuk running software pada POM yaitu untuk network, yaitu tentang shortest route. Kita pilih untuk title-nya, kita ketik nama 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 itu yang metodenya. Kemudian untuk number of branching-nya itu ada total 24 jalur. Kemudian untuk nama role name-nya ini kita ke ABCD. Untuk network type-nya kita ke directed. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk origin-nya ini kita satu dan untuk destination-nya itu 11 karena total destinasi ada 11. Kemudian untuk start node itu ada satu 4 kali. Kemudian end node-nya itu 2. Kita full screen dulu aja. Kemudian ada 2. Berikut untuk datanya semuanya udah diinput, lalu kita running software resolution. Pada hasil outputnya itu ada dua output. Yang pertama itu ada network result, di mana ini untuk total destinasinya ada 23. Satunya untuk solusi yang kedua itu ada minimum destination matrix, tapi ini tidak dimasukkan ke dalam pembahasan. Ini software itu kita pakai Excel untuk integer programming. Ini untuk data mentahnya, kita membuat tabel baru di sini. Ada kita copy dulu untuk nama variabelnya. Setelah itu untuk kapasitas maksimum kita taruh sini. Kemudian di sini ada fungsi tujuan. Ini ada fungsi salah satu. Kemudian di sini ada fungsi dua. Kita copy aja dari fungsi satu, ayat 2. Dan di sini ada variabel keputusan. Kita copy juga untuk variabel keputusannya, kita taruh ke sini. Kemudian untuk modal dan
ra- etalasenya itu kita copy datanya, kita ke copy ke fungsi kendala 1 dan 2. Untuk bagian laba, kita copy juga, kita masukkan ke fungsi tujuan. Setelah itu untuk variabel komputernya kita kasih nol dulu. Kemudian untuk maksimumnya ini kita taruh ke bagian fungsi kendala 1 dan 2. Kemudian di sini untuk variabel keputusannya itu kita pakai rumusan produk. Kita copy untuk fungsi tujuan. Kalau kita kasih titik atau koma, kita copy juga untuk variabel keputusan bagian bawah kalau kita enter. Sama untuk bagian juga untuk yang fungsi kendala 1 kita pulsa produk enter. Kemudian yang untuk fungsi kendala 2 juga sama produk kita enter. Setelah itu kita ke data, kita ke solver, kita reset else dulu aja. Untuk bagian set object, kita klik bagian yang variabel keputusan warna kuning. Lalu untuk variable charge kita copy untuk semuanya ini, yang bagian variabel keputusan bagian bawah. Kemudian kita add. Untuk cell reference ini kita klik untuk fungsikan salah satu bagian variabel keputusan. Untuk tandanya itu lebih kecil sama dengan untuk kosternya itu kita klik kapasitas maksimumnya itu 450.000 lalu kita add. Lalu untuk yang fungsi kendala 2 juga sama, kita klik yang bagian nol. Lalu untuk tandanya itu lebih kecil sama dengan untuk kosternya itu 190 lalu kita add. Kemudian untuk bagian yang variabel keputusan bagian bawah kita copy semua. Lalu untuk yang tandanya kita ubah ke integer agar bilangannya tidak desimal. Lalu kita klik OK. Setelah itu untuk select solvingnya itu kita pakai simplex. Setelah kita pilih simplex, jangan lupa option. Optionnya itu kita pilih di automatic scaling agar tidak ada iterasinya. Selanjutnya kita ke solve atau kita running. Setelah kita running akan muncul solver found solution itu tandanya sudah benar lalu kita klik OK. Di mana terdapat hasil outputnya itu untuk fungsi tujuannya itu sebesar 31.500 dan untuk variabel keputusannya itu di X2 itu 1 dan X3 itu 4. Lanjut kita ke Kita. eh, selanjutnya setelah kita running integer programming dengan software Excel, kita lanjut ke running software Tora untuk integer programming juga. Kita klik here, lalu kita ke integer programming, kita ke enter new problem, lalu kita ke go to input screen. Untuk problem title-nya kita buat integer programming. Untuk variabel itu ada 3, kemudian untuk constant atau membatasi ada 2, lalu kita klik enter. Untuk variabel nama itu ada Panadol, Panadol reguler, dan ada Panadol ekstra, kemudian ada Panadol cold flu. Untuk fungsi tujuannya itu maksimasi, sudah benar. Untuk Panadol reguler itu ada 2.000, untuk Panadol ekstra itu 3.500, dan untuk Panadol cold flu itu 7.000. Untuk pembatas yang pertama itu untuk modalnya itu sekitar 11.000. Untuk yang Panadol ekstra itu 12.500. Kemudian untuk Panadol cold flu itu 11.000.
Dan untuk tanahnya itu lebih kecil sama dengan untuk kapasitasnya itu 450.000. Kemudian untuk kosten 2 atau kedelai 2 itu untuk rak etalase, untuk reguler itu 25, untuk ekstra itu 30, dan untuk yang outflow itu ada 40. Dengan tanda kurang lebih dari sama dengan kecil sama dengan untuk total kapasitasnya itu 190. Setelah terisi semua datanya, langsung kita ke solve menu. Ya, udah save ke solve problem untuk output screen. Untuk outputnya itu ada dua, yaitu automate BNB sama user create BNB juga. Kita pertama itu di automate BNB. Nah, di sini itu dari outputnya itu terdapat objective value itu sebesar 31.500 di Suprabul 2 dan Kristen S1, S2 itu 1 dan S3 4. Lanjut ke user get BNB. Ini itu belum maksimal. Kita klik dulu N10, lalu kita klik 4,75 juga. Nah, di sini udah maksimal di mana di N20 dengan S34 dan Z-nya itu sebesar 31.500. Next, kita lanjut ke pembahasan pada PPT. Awalnya itu ada hasil dan pembahasan, di mana pada dynamic programming, pada input data, dapat diketahui terdapat 10 jenis item obat-obatan dan perawatan kesehatan dengan total kapasitas penyimpanan maksimum sebesar 3 unit atau 3 kilo. Kemudian pada output data, kapasitas sebesar 3 dimanfaatkan hingga sisa kapasitas sebesar 1,0 kilo. Keputusan pengadaan yang dipilih yaitu Panadol reguler sebanyak 2 unit dengan nilai Rp220, Panadol ekstra sebanyak 2 unit dengan nilai Rp250.000, dan Panadol Code Flu sebanyak 2 unit dengan nilai Rp220.000. Total return keseluruhan yang diperoleh sebesar Rp690.000 dengan nilai CPU 0,02. Kemudian pada 4.1.2 ada shortest road, di mana input datanya itu terdapat beberapa data yang digunakan dalam analisis meliputi jumlah cabang jalur, branch name, data node awal, start node, dan node akhir, end node, serta jarak antar node distance sebagai bobot setiap jalur. Node 1 berperan sebagai origin, titik awal perjalanan, dan node 11 sebagai destination, titik tujuan. Untuk output datanya, rute distribusi yang paling optimal bagi apotek kimia farma UPN adalah pengiriman produk dari gudang utama menuju gudang 4, gudang 4 menuju gudang 7 menuju gudang 9, dan dari gudang 9 menuju gudang 11. Dengan demikian, total jalan yang ditempuh untuk satu kali perjalanan melalui rute tersebut adalah sebesar 23 km. Selanjutnya, hasil untuk economic order quantity dan juga continuous review. Di sini untuk EOQ Untuk pada Panadol reguler. Jadi data input untuk Panadol reguler sebanyak 210 strip per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan sebanyak 18 strip dan standar deviasinya 28,08 yang menunjukkan adanya fluktuasi permintaan. Nah, parameter lainnya itu yang digunakan juga meliputi harga obat per strip yaitu sebesar Rp11.000, biaya pemesanan sebesar Rp10.000 per order dan juga biaya simpan sebesar Rp100 per strip per tahun serta service levelnya adalah 95% dengan nilai Z 1,88. Lalu untuk input di POM-QM-nya, demand rate-nya sebesar 210 dengan setup ataupun ordering cost-nya sebesar 10.000 per pemesanan, holding cost-nya Rp100 per strip. Terakhir juga ada unit cost ataupun harga Panadol reguler per stripnya yaitu sebesar Rp11.000. Lalu untuk Panadol Extra kurang lebih sama, jadi perbedaannya itu terletak di jumlah demand-nya yaitu sebesar 243 strip per tahun dengan rata-rata permintaan bulannya itu 21 strip dan standar deviasinya 30,13. Jadi rata-rata untuk EOQ-nya itu sama karena produknya juga sama-sama
eh, Panadol dengan setup cost, holding costnya itu juga sama. Nah, tapi untuk di Panadol Extra ini demand rate-nya adalah 243 strip. Dan juga untuk unit cost-nya berbeda dari yang tadi, yang ini adalah 12.500 per strip. Next. Selanjutnya ini juga ada untuk Panadol Cold Flu. Jadi untuk Panadol Cold Flu itu demand-nya 194 strip per tahun dengan rata-rata permintaan bulannya 17 strip dengan standar deviasi 32,86. Untuk yang lainnya juga masih sama sama yang tadi. Untuk input di POM QM-nya itu demand rate-nya 194 dengan setup cost dan juga holding cost-nya masih sama. Lalu untuk unit cost untuk Panadol Cold Flu sendiri ini adalah 11.000 per strip. Next. Selanjutnya ini adalah output data EOQ untuk produk Panadol reguler. Jadi hasil pengolahan Excel dan juga POM-QM menghasilkan nilai EOQ sebesar 205 strip dengan parameter permintaan tahunan 210 per strip. Ordering cost-nya didapatkan sebesar Rp10.244 dan juga holding cost-nya sebesar Rp10.250 yang berada dalam kondisi hampir seimbang sehingga total biaya persediaan keseluruhannya adalah Rp2.330.494 per tahunnya. Lalu ini untuk EOQ pada produk Panadol Extra. Jadi hasil pengolahan Excel dan juga POM-QM menghasilkan nilai EOQ sebesar 221 strip dengan parameter permintaan tahunannya sebesar 243 strip dengan ordering cost sebesar Rp10.995 dan juga holding cost sebesar Rp11.050 yang berada dalam kondisi hampir seimbang sehingga total biaya persediaan keseluruhannya adalah Rp3.059.545 per tahunnya. Lalu EOQ untuk Panadol Cold Flu, hasil Excel dan juga POM-QM-nya menghasilkan EOQ sebesar 197 strip dengan permintaan tahunan 194 strip, ordering cost-nya sebesar Rp9.848 dan holding cost-nya sebesar Rp9.850, berada dalam kondisi yang hampir seimbang pula sehingga total biaya persediaan keseluruhannya untuk Panadol Cold Flu itu didapatkan Rp2.153.698 per tahun. Selanjutnya ini adalah output data untuk continuous review pada produk Panadol reguler. Jadi hasil pengolahan WinQSP menghasilkan jumlah pemesanan optimal senilai 205,4218 unit dengan reorder point sebesar 4,0258 dan juga safety stock sebesar 3,4588 unit untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan selama lead time. Penerapan metode continuous review ini menghasilkan expected total acquisition cost sebesar Rp2.310.000 per tahunnya. Lalu continuous review untuk produk Panadol Extra itu didapatkan jumlah pemesanan optimal senilai 220,9603 unit dengan real point sebesar 4,4823, safety stock sebesar 3,8262 unit untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan selama lead time. Eh, Lalu ini untuk Panadol Cold Flu, jadi hasil pengolahan WinQSP menghasilkan jumlah pemesanan optimal senilai 197,5446 unit dengan reorder point sebesar 4,5459 dan juga safety stock sebesar 4,0221 unit untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan selama lead time. Nah, penerapan metode continuous review pada Panadol Cold Flu ini menghasilkan expected total acquisition cost sebesar Rp2.134.000 per tahun. Selanjutnya untuk integer programming, untuk input datanya itu model integer programming diformulasikan dengan fungsi tujuan memaksimalkan dia sama dengan 2000 X1 plus 3500 X2 plus 7000 X3 dengan kendala modal 11.000 X1 ditambah 12.500 X2 ditambah 11.000 X3 lebih kecil sama dengan 450.000 dengan kendala rak estalase 25X1 tambah 30X2 tambah 40X3 lebih kecil dari sama dengan 190. Seluruh variabel keputusan ditetapkan sebagai bilangan bulat karena jumlah produk tidak dapat berbentuk pecahan dengan solving method menggunakan simplex pada fitur solver Excel.
Kemudian untuk input data pada software Tora, model dimasukkan pada input Tora dengan tiga variabel keputusan, Panatul reguler X1, Panatul ekstra X2, dan Panatul code flow X3, dan dua fungsi kendala berbentuk persamaan lebih kecil lebih kecil sama dengan koefisien koefisien keuntungan masing-masing produk batas bawah variabel sebesar nol, dan penetapan ketiga variabel sebagai bilangan bulat dimasukkan agar software Tora dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan metode break and point. Kemudian untuk output data pada software Excel, hasil pengolahan software Excel menunjukkan nilai optimum sebesar 31.500 dengan solusi variabel keputusan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 4. Kombinasi variabel keputusan yang terpilih adalah memproduksi atau mengalokasikan Panadol ekstra sebanyak satu strip dan Panadol Corfu sebanyak 4 strip, sementara untuk Panadol reguler dipilih sebanyak 0 strip. Kemudian untuk output pada software Tora, berdasarkan hasil pengolahan data pada software Tora, didapatkan penyelesaian user get BNB pada software Tora, di mana penyelesaian ini menjabarkan iterasi yang dibutuhkan untuk menentukan solusi optimal. Pada studi kasus Aptek Kimia Farma UPN, solusi optimal didapatkan di iterasi kedua dengan subproblem N20, dipilih sebagai base L-pound dengan X2 sebesar 1 dan X3 sebesar 4, dan T sebesar 31.500. Dari hasil didapatkan, maka apotek Kimia Farma UPN harus membeli Panadol Extra sebanyak 1 strip dan Panadol Cold Flu sebanyak 4 strip agar memperoleh keuntungan maksimal sebesar 31.500. Kemudian 4.2 pembahasan. Apotek Kimia Farma UPN berhasil mengatasi kompleksitas operasional dalam mengelola produk PT Starling Product Indonesia melalui penerapan 4 pendekatan optimasi matematis secara komprehensif. Untuk mengatasi keterbatasan armada sepeda motor 3 kilo, metode Knapsack Problem merekomendasikan pengangkutan masing-masing 2 unit Panadol reguler, Extra, dan Code Flu yang memanfaatkan kapasitas 1,5 kilo demi mencapai keuntungan optimal sebesar 620.000. Dari sisi distribusi, analisis shortest route menemukan rute pengiriman terefisiensi sejauh 23 km melalui lintasan Node 1 menuju Node 4, menuju Node 7, menuju Node 9, menuju Node 9, 11 untuk tujuan terakhirnya, untuk meminimalkan waktu dan biaya. Pada aspek manajemen stok, analisis menunjukkan bahwa metode Economic Order Quantity atau EOQ menghasilkan total biaya persediaan yang lebih rendah dan efisiensi dibandingkan continuous review. Meskipun continuous review tetap menjadi opsi yang lebih aman untuk kondisi permintaan fluktuatif. Terakhir, melalui integer programming, apotek dapat memaksimalkan keuntungan hingga 31.500 dengan memanfaatkan kapasitas rak secara penuh 190 unit melalui pengadaan spesifik berupa 1 strip Panadol Extra dan 4 strip Panadol Code Flu. 5.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software FinCSB, diperoleh kombinasi produk yang paling menguntungkan adalah membawa 2 unit Panadol reguler, 2 unit Panadol Extra, dan 2 unit Panadol Code Flu dari total kapasitas armada sebesar 3 kilo. Metode shortest route menghasilkan jalur distribusi terpendek, kombinasi jalur dari node 1 titik asal menuju node 4 ke node 7 ke node 9 dan berakhir di node 11 sebagai tujuan akhir sejauh 23 km. EOQ menghasilkan kuantitas pemesanan optimal sebesar 205 strip untuk Panadol reguler, 221 strip untuk Panadol Extra, dan 197 strip untuk Panadol Code Flu. Serta integer programming menghasilkan keuntungan maksimal 31.500 dengan menjual Panadol Extra sebanyak 1 strip dan Panadol Code Flu sebanyak 4 strip. Kemudian 5.2 saran. Untuk pengembangan operasional dan penelitian selanjutnya, disarankan agar pendekatan optimasi dibuat lebih realistis dan komprehensif dengan memperluas cakupan variabel serta metode yang digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan kendala seperti dimensi volume, masa kadaluarsa, dan prioritas permintaan pada penyelesaian knapsack problem, serta mempertimbangkan faktor ketidakpastian di lapangan seperti kepadatan lalu lintas dan waktu bongkar muat dalam penentuan rute distribusi agar estimasi waktu tiba lebih akurat. Sekian dari kelompok 115 untuk presentasi PPT tugas besar optimasi industri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.